Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Ya. Baik teman-temanku, di video kali ini saya pengen membahas apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh HDC pinjol, baik by telepon maupun datang ke rumah kalian ya. Jadi buat kalian para nasabah-nasabah yang mungkin baru berkecimpung atau baru ngambil pinjaman online, ketika kalian galbay, hal ini perlu kalian simak baik-baik biar kalian itu ketika mengalami hal-hal seperti ini jadi sudah paham tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh DC-DC pinjol ketika menagih, baik itu lewat telepon maupun datang ke rumah ya. Namun sebelum saya melanjut pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru, tentunya edukasi seputar pinjaman online atau pinjol ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Ya, semoga supportan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini terkhusus buat teman-temanku semua ya, peminjol pemula ya, teman-teman peminjol pemula ya. Kalian wajib simak sampai habis biar kalian paham dan tidak gagal paham. Nah, ini sehubungan menuju akhir tahun, biasanya teman-temanku semua ya, yang dialami oleh teman-teman kita sebelum-sebelumnya dan juga saya pernah mengalaminya, mendekati akhir tahun itu penagihan-penagihan itu teman-teman tidak seperti biasanya kalau masih di awal tahun. Ya, kenapa? Apakah itu meredup? Apakah malah tambah barbar? Nah, jawabannya adalah mereka malah tambah barbar. Kenapa? Karena mereka mau tutup buku. Jadi semua dia punya modal akan dikumpulin dan juga akan dihitung berapa keuntungan dan berapa kerugian. Tapi mudah-mudahan banyakkan kerugiannya. Jadi mereka itu akan berkurang satu persatu ya. Jadi di Konoha ini tidak lagi banyak pinjol yang berkeliaran di aplikasi-aplikasi di App Store ya teman-temanku semua ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan ya, biar kita tahu ya teman-teman, apabila mereka melakukan hal ini hutang kalian itu lunas ya. Pastinya kalian senang kalau saya bilang hutang kalian itu lunas, apalagi kalau tanpa membayarnya ya. Memang jadi pinjol itu teman-teman, baik nasabah maupun pemilik modal atau pemberi pinjaman itu sudah ada diatur undang-undang semuanya ya. Jadi sudah diberikan hak-haknya masing-masing ya, baik debitur maupun kreditur ya teman-temanku semua. Jadi kalian mempunyai hak-hak yang sama ya, tentunya sudah diatur oleh OJK seperti itu teman-temanku semua. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh DC yang kita melalui telepon dulu ya teman-teman, menagih di luar kondar ya teman-temanku ya. Misalkan nomor yang ada di WhatsApp kita tidak kita cantumkan menjadi kontak darurat, tiba-tiba ditelepon oleh DC pinjol. Ya, ini tentu tidak boleh dilakukan oleh pihak pinjol ya teman-temanku. Kalau hal ini dilakukan berarti mereka sudah menabrak aturan yang sudah ditentukan ya. Seperti yang saya bilang di awal, baik kreditur maupun debitur itu sudah mempunyai aturan masing-masing, sudah diatur masing-masing apa yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Nah, berikutnya menagih ke kondar. Nah, ini teman-teman, ini nomor sudah dicantumkan jadikan kontak darurat. Itu pun tidak boleh ditempati untuk menagih. Misalkan saya itu menagih ke nomor yang sudah kalian tetapkan menjadi kontak darurat, misalkan namanya si Fulan ya, misalkan Fulan, saya menagih hutangnya si Fulan karena
kamu sudah dijadikan kontak darurat. Jadi kamu harus bertanggung jawab dan juga membantu si fulan untuk membayar hutangnya karena nomor Anda sudah dijadikan kontak darurat. Itu tidak boleh dilakukan oleh DC pinjol ya teman-teman. Apalagi kalau sempat menyebarkan data-data kalian ke sosial media yang kalian punya. Sedangkan tidak larinya ke sosial media saja, nomor yang ada di kontak kalian itu disebarkan, nilai hutang-hutang kalian itu sudah tidak boleh dilakukan, berarti mereka melanggar aturan ya teman-temanku ya. Itu perlu kalian pahami dan kalau sudah seperti itu kalian tidak usah bayarkan lagi ya teman-teman karena mereka lah yang melanggar aturan ya. Kita belum bayar hutang karena bukan tidak mau membayar hutang, karena memang belum mempunyai uang untuk membayar hutang. Nah, ini yang berikutnya tentang DC lapangan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh DC lapangan, teman-teman. Ya, ini juga harus kalian ketahui ya. Ketika ada DC lapangan datang ke rumah kalian mengaku dari pihak aplikasi pinjol, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah meminta ID card-nya ya sebagai jasa penagih ya. Dan juga kalian minta surat tugasnya yang asli dari pihak pinjolnya. Jangan mau kalau hanya fotokopian ya teman-teman ya. Jangan pernah mau ya karena itu bisa cuman akal-akalan saja. Dan apabila mereka nanti melakukan misalkan perilaku anarkis, itu pihak pinjol juga tidak mau disalahkan. Mereka nanti berdalih bahwasanya mereka tidak pernah menugaskan si DC-DC lapangan ini ke lapangan untuk menagih ya, seperti itu. Makanya kalian minta surat tugas yang asli yang memang dari pinjolnya, misalkan dari ini sebagai contoh, misalkan dari Aku Laku, misalkan kalian harus minta surat tugas yang asli yang berstempel dari Aku Laku yang memang benar-benar asli, bukan fotokopian ya. Tentunya seperti itu. Nah, apabila mereka melakukan kekerasan ya atau mempermalukan kalian sampai misalkan mereka teriak-teriak sampai tetangga tahu ya, mereka membuat onar, kalian langsung laporkan saja ke RT, biar RT nanti yang mengusir. Kalau perlu misalkan RT juga tidak sanggup, laporkan ke polisi ya teman-teman ya, karena ini sudah melakukan pelanggaran teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya. Ini suatu pelanggaran ya. Jadi mereka datang menagih ke tempat kita itu tidak boleh dengan membuat keonaran ya. Dilarang melakukan kekerasan fisik maupun verbal ya. Mempermalukan kalian ya, apalagi sempat kontak fisik dengan kalian, itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh DC lapangan ya. Tentunya ini memang banyak sekali dilakukan oleh DC-DC yang memang menganggap mereka dirinya kuat ya. Biasanya ada oknum-oknum tertentu yang memang menabrak aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak OJK ya, karena persennya itu besar biasanya teman-teman dari pihak pinjolnya ya. Jadi kalau misalkan mereka datang dengan baik-baik memperingatkan kalian untuk membayar hutang, ya kalian sambutlah dengan baik-baik juga teman-teman ya. Jadi jangan begitu mereka datang santun, baik-baik, kalian langsung maki-maki dia, itu terbalik sudah teman-teman. Karena memang wajar ya kalau misalkan kita mempunyai hutang, kita diingatkan ya, itu wajar. Bahkan kita harus berterima kasih ya kalau misalkan kita diingatkan. Tapi kalau mereka melakukan kekerasan, dia teriak-teriak membuat keonaran di tempat kalian, fix itu tidak usah lagi dibayarkan ya teman-teman. Kalian usir saja mereka, kalian panggil RT setempat ya, atau kalau belum bisa diatasi kalian panggil polisi atau laporkan ke polisi, karena memang mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Karena memang penagihan yang dilakukan dengan kekerasan itu tidak boleh ya. Kekerasan baik itu secara verbal maupun secara fisik ya teman-teman, itu tidak boleh dilakukan oleh DC-DC lapangan. Nah, ini cuman sekedar mengingatkan kalian semua biar kalian paham dan juga kalian tahu
untuk menghadapi ancaman-ancaman kedepannya DC-DC pinjol, karena ini menjelang akhir tahun, menjelang tutup buku. Jadi kalian perlu pembekalan ya. Sebetulnya yang harus kalian persiapkan itu mental ya, teman-teman kita semua ya. Mental kalian perkuat ya, karena musuh terbesar uh, dalam kita ketika kita galbay pinjol itu adalah mental kita, mindset kita ya. Karena doktrin yang sering kita dapatkan itu dari pola pikir kita ya. Seperti itu teman-teman. Padahal itu yang sangat-sangat berbahaya dari pola pikir kita, karena kita saking ketakutannya hal-hal yang belum tentu terjadi itu sudah kita pikirkan, akhirnya kita terdoktrin oleh diri kita sendiri, mental kita lemah, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya. Seperti halnya yang lalu-lalu, banyak sekali teman-teman kita yang galbay pinjol itu nekat untuk, mohon maaf, mengakhiri hidupnya ya teman-teman. Saya tidak mau mendengar itu lagi. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah dan segala permasalahan kalian itu ada jalan keluarnya ya teman-temanku. Mungkin dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.